Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Minto. Nah, teman-teman, sekarang aku mau ngajak kalian untuk melihat proses pengangkatan arang di konten kita sebelumnya ya, teman-teman. Itu proses pembuatan arang dan sekarang adalah proses pengangkatan arang kayunya. Langsung saja kita lihat seperti apa. Nah, teman-teman, sekarang ini sudah proses pengangkatan arang kayunya. Jadi kemarin itu masih proses pembakaran ya, teman-teman. Ini sekarang proses pengangkatan. Untuk arangnya itu udah jadi, tuh udah mengempes. Kemarin itu lebih tinggi segunung segini ya, teman-teman. Untuk proses pengangkatan arang sendiri ini menggunakan cara tradisional ya, teman-teman. Ini diangkat seperti ini. Nanti teman-teman ya, ini disiram. Terus setelah disiram barulah arang-arangnya dipilih seperti ini. Nih. Proses pengangkatan arang ini harus benar-benar hati-hati karena apa? Ini sudut-sudutnya itu banyak api. Untuk arangnya sendiri ini masih dalam berbentuk bara ya, teman-teman tuh. Masih ada apinya. Itu yang udah disiram. Sekarang aku mau cobain untuk proses pengangkatannya ya, teman-teman. Untuk proses pengangkatannya sendiri ini menggunakan skop seperti ini ya, teman-teman. Langsung kita coba. Jadi bara api yang ada di sini kita skop seperti ini agar tangan kita tidak mudah terbakar. Tuh, ini semuanya ada bara api ya, teman-teman. Langsung kita tuang ke pengayak seperti ini agar serbuk-serbuk yang menutupi arangnya itu bisa terpisah, dan kita menggunakan pengayakan seperti ini. Ini menggunakan ayak seperti ini. Tuh, nantinya arangnya dan serbuknya akan terpisah seperti ini nih, teman-teman. Ini untuk kondisi arangnya ini udah mati ya, teman-teman, udah padam untuk apinya. Terus ada juga yang masih menyala ya, teman-teman. Setelah diayak seperti ini barulah kita masukkan ke wadah yang telah kita sediakan seperti ini. Tuh. Ini arang yang sudah padam, terus masih ada juga yang menyala ya, teman-teman. Harus benar-benar diperhatikan, dan kayak seperti ini nih. Ini masih menyala ya, teman-teman, apinya. Terus nanti akan disiram. Sekarang kita mau siram arangnya. Ini masih ada yang menyala ya, teman-teman. Jadi kita menggunakan ember kecil seperti ini. Barulah kita menyiram. Ini kita siram. Dan harus kita benar-benar perhatikan apakah arangnya masih hidup. Tuh, kayak gini. Barulah kita sorok seperti ini ya, teman-teman. Terus kita taruh sini. Barulah kita pisahkan untuk serbuknya dan arangnya. Ini untuk kondisi arangnya itu masih ada baranya atau masih ada apinya ya, teman-teman. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Tuh, seperti ini. Sekarang aku mau ambil air dulu. Untuk pengambilan airnya sendiri ini tidak terlalu jauh ya, teman-teman, karena tadi habis hujan, tadi pagi hujan deras sampai siang. Terus kondisinya ini banjir. Jadi untuk pengambilan airnya sendiri itu tidak terlalu jauh. Sekarang aku mau siram lagi untuk bara apinya. Langsung kita sorok lagi ya, teman-teman.
Nah, aduh. Oke, setelah ini langsung kita ayak, kita pisah seperti ini ya teman-teman. Tuh, ini arang yang telah padam seperti ini. Oke, langsung kita tuang. Nah, ini arang yang telah terpisah atau telah bersih. Langsung kita pisahkan. Terus langsung kita tebar ke tempat pengeringan ya teman-teman tuh, agar dia cepat kering. Nah teman-teman, ini adalah tempat pengeringan. Ini arang-arang yang udah dipilihin. Terus ini dipisah ya teman-teman. Untuk yang masih basah, ini yang seperti ini dipisah di sini. Ini kondisinya masih basah. Terus untuk arangnya juga kecil-kecil ya teman-teman. Terus kalau untuk yang besar itu dipisah di situ. Tuh seperti ini. Ini arang yang ukuran besar-besar ya teman-teman tuh. Terus ini kondisinya udah kering. Jadi arangnya itu dipisah, mana yang masih basah, terus mana yang udah kering. Dan untuk ukuran arangnya juga dipisah ya teman-teman. Kalau ukurannya yang kecil, dia dikelompokkan untuk ukuran yang kecil, dan kalau ukurannya besar seperti ini dikelompokkan untuk ukuran besar. Nah ini untuk kondisi cuacanya ini lagi gerimis teman-teman. Sebentar lagi kita mau tutup dulu untuk arangnya, jangan sampai basah. Oke, sekarang udah tertutup semua. Kita mau lanjut lagi. Kita mau lanjut pengangkatan arangnya ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk arang ini sendiri biasanya untuk proses penjualan arang ini sendiri biasanya itu dipasar-pasarkan untuk ke rumah makan atau kedai-kedai yang memerlukan arang, rumah makan Padang atau kedai-kedai sate kayak gitu ya teman-teman, yang membutuhkan arang, atau yang berjualan di tepi-tepi jalan itu, di tepi-tepi jalan. Nah untuk arang ini sendiri biasanya juga dikirim untuk ke luar kota, seperti ke Prabu Muli atau ke Palembang ya teman-teman. Untuk proses pembuatan arang dan pengangkatan arang di tempat aku sendiri ya teman-teman, itu masih menggunakan secara tradisional. Jadi belum menggunakan kayak yang di luar-luar mungkin sudah menggunakan alat atau mesin-mesin yang berteknologi tinggi ya teman-teman. Tapi kalau untuk daerahku itu rata-rata masyarakatnya itu pembuat arangnya itu masih menggunakan secara tradisional. Untuk proses pembakaran arang ini di tempat aku ini ada juga yang menggunakan teknik itu pembakaran di dalam tanah ya teman-teman. Untuk kalau ini sendiri itu tidak menggunakan teknik dalam tanah, tapi menggunakan di atas tanah menggunakan tatal-tatal bekas penggesekan kayu. Nah bagi teman-teman yang masih di wilayah Sumatera Selatan yang mau order arang, bisa kontak ke kita. Itu untuk dalam jumlah besar ataupun jumlah kecil kita bisa juga menyediakannya teman-teman. Tuh.
Oke teman-teman, segini aja untuk konten singkat kita dalam proses pengangkatan arang ini. Mungkin tidak banyak video yang aku tayangkan untuk kali ini ya teman-teman, karena ini kondisinya mau hujan, jadi kita harus mengejar untuk proses pengangkatannya harus agar lebih cepat selesai ya teman-teman. Oke, terima kasih yang udah menonton, terima kasih yang udah komen, dan terima kasih yang udah like video ini. Bye bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai the next konten selanjutnya. Bye bye.